Halo, 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 apa kabar semuanya? Saya Tevila Indra Putri, hosting Anda dari Indonesia, dan saya ingin ucapkan selamat datang di show kita A Billion Testimonies and More Indonesia. Praise the Lord, praise the Lord. Wow, bagaimana Tuhan masih bekerja melalui firman-Nya yang kita bisa baca di Renungan Harian Rhapsody of Realities. Dan ya, di show ini kita hanya akan bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu masih tetap konsisten dengan firman-Nya, dan firman-Nya tidak hanya untuk menyejukkan jiwa ataupun roh Anda saja, tapi firman-Nya sanggup untuk mengubah realitas kehidupan kita. Jadi dari firman Tuhan ini lahirlah sebuah kesaksian-kesaksian yang kita dapati dari seluruh dunia, dan terspesialnya adalah dari negara kita yang sangat luar biasa indah dan kayanya, negara Indonesia. Dan ya, di A Billion Testimonies and More Indonesia tentunya semuanya tentang kesaksian bagaimana Tuhan masih bekerja melalui buku Rhapsody of Realities di Indonesia. Dan ya, apa itu Rhapsody of Realities jika Anda pertama kali mendengarnya? Rhapsody of Realities adalah buku renungan harian nomor 1 di dunia yang sudah diterjemahkan di 8.123 bahasa di dunia dan lebih dari 4.000 dialek di dunia. Jadi dari bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa dari Pulau Seribu, bahasa dari Pulau Papua, itu sudah diterjemahkan di dalam buku renungan Rhapsody of Realities. Dan ya, dengan Rhapsody of Realities ini juga di samping kita melahirkan kesaksian yang luar biasa, kita juga melahirkan keselamatan pada jiwa-jiwa. Karena dengan buku renungan harian Rhapsody ini, kita juga menjangkau orang untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus bilang bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Dia menyertai kita dalam perjalanan ini, dan kita menggenapi nubuatan yang dikatakan di buku Habakuk, dikatakan biarlah seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan ya, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dengan buku Rhapsody of Realities sebagai evangelical tool kita bisa memenuhi bumi dengan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, di A Billion Testimonies and More ini tentunya Anda hanya akan menyaksikan kesaksian-kesaksian yang lahir dari buku Rhapsody of Realities ini. Dan ya, jika Anda punya kesaksian yang sudah mengalami buku Rhapsody of Realities, dan jika Anda mempunyai kesaksian dari buku ini, Anda bisa memberikan kesaksian Anda dan bagikanlah kesaksian Anda, karena Alkitab mengatakan bahwa kita mengalahkan dunia ini dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian kita. Jadi kesaksian Anda powerful, kesaksian Anda itu membuat Anda komplit di dalam Tuhan. Tunggu apa lagi? Jika Anda punya kesaksiannya, silahkan datang ke website yang tertera di layar Anda dan jadilah berkat bagi seluruh dunia. Dan buat Anda yang masih belum bisa mendapatkan buku Rhapsody of Realities, tenang, Anda bisa mendapatkannya di link yang tertera juga. Sekarang di layar Anda ada rhapsodyofrealities.org untuk mendapatkan buku Rhapsody of Realities dalam bentuk digital format. Nah, di dalam digital format ini, Rhapsody of Realities itu tersedia juga untuk kids, Rhapsody Kids, Rhapsody Teenagers untuk yang remaja, dan Rhapsody Adults atau untuk dewasa. Dan selain itu juga Rhapsody of Realities tertera di layar Anda itu juga Anda bisa mendapatkannya dalam berbagai macam bahasa di dunia. Jadi Anda bisa ke link itu, Anda bisa dapatkan buku Rhapsody dengan bahasa yang sangat dekat dengan hati Anda, dan juga dengan braille format. Ya, kita tidak lupa juga dengan orang-orang yang tidak bisa melihat, yang mengalami gangguan dalam penglihatan. Rhapsody of Realities tersedia juga dalam braille format. Jadi gospel atau Injil itu bisa diakses kepada semua orang, semua ciptaan, bentuk ciptaan apapun, setiap suku, setiap lidah, setiap bangsa bisa mengakses firman Tuhan dan Injil. Jadi dapatkan bukunya sekarang juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan ya, sebelum kita masuk ke dalam pesta kesaksian, saya ingin Anda melihat satu video tentang bagaimana Anda bisa powerful untuk membagikan kesaksian yang Anda punya. Silakan. Hai semua, punya kesaksian dari The Rhapsody of Realities yang bisa menginspirasi dunia? Kami ingin mendengarnya langsung dari Anda. Hubungi kami sekarang menggunakan detail dan nomor yang tertera di layar Anda dan bagikan kesaksian Anda secara langsung. Apakah itu kesaksian tentang penyembuhan, pemulihan,
atau intervensi supranatural menggunakan The Rhapsody of Realities, kami ingin mendengarnya. Jangan challenge terus saya yang kedua semi Spardangsnya menjadi bagian dari miliaran kesaksian dan lebih banyak lagi. Bersama-sama, mari kita ubah hidup satu kesaksian pada satu waktu. Dan ya, tunggu apa lagi? Jika Anda punya kesaksian, jangan ditahan-tahan. Saksikanlah dan berbicaralah tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana Tuhan sudah bekerja di dalam setiap kehidupan Anda. Oke? Dan ya, selanjutnya kita akan mendengarkan dan melihat dan menonton dan mengalami kesaksian yang luar biasa dari Rebecca dari Wales. Saya percaya bahwa kesaksian ini pasti akan memberkati Anda juga. Dan setelah kita menontonnya, saya akan ada kedatangan guest yang luar biasa on set di studio kita hari ini. Siapakah dia? Pastinya kesaksian yang dia miliki pun juga powerful. Nah, tunggu apa lagi? Kita nonton kesaksian dari Rebecca Wales dulu. Setelah itu baru kita pesta kesaksian lagi. Oke, so watch and be blessed. My name is Rebecca Utonga. I live in Wales, Cardiff, in the United Kingdom. Rhapsody reality is a big impact in our lives. It's a big impact in our home. We have fun with Rhapsody, we share Rhapsody, we express Rhapsody every day. Not only is it in our home, I take it to work with me. I carry a Rhapsody in my bag everywhere I go, just in case you need to give a word to someone at a particular time. Rhapsody has impacted my family life, especially regarding my children, and they've been brought up on Rhapsody and been brought up on the Word of God through Rhapsody and using Rhapsody every day. I study Rhapsody every day. It helps me to understand the Word of God better. It helps me to have a deeper revelation of, what is actually being expressed through the Bible and what God says. And Pastor always gives me an easy, simplified understanding of what the actual Word of God actually means. I use Rhapsody not only for my own study, but I take it to work with me. And when we have team meetings, motivational meetings, I always refer to my Rhapsody every time, and every one of my team members and my colleagues, they always wonder, are these words actually in the Bible? Are they actually the Word of God? And it's a good motivational tool. It's a good positive thinking tool towards them, but I know that it's the truth and the Word of God. So I use it through work and also to give me a deeper understanding of the Word of God for myself. So my distribution of the Rhapsody, I use it to help others come to know, who God actually is, and I use it in everybody I come in contact with. So whether it be my friends or my family or my work colleagues, wherever I am, I always use Rhapsody to have an easier way of reaching them and sharing the Word with them. I use it in my neighbourhood, so I have particular places where I use, such as the laundrette, the food places I always take Rhapsody there and leave copies of Rhapsodies there because they give out free leaflets and so on. So I always make sure of making it a point that Rhapsody is left there. Also,
I target my community by getting involved in certain activities that I do, such as going to the gym, healthy eating, and these places I always use Rhapsody and take Rhapsodies there. Also, in the city of Cardiff, they like to have marathons, which are quite heavy in the summertime. So, as a cell group and being a part of a cell, we take this opportunity to run a marathon, and in the same time we use Rhapsody distribution as we're running the marathon, because these events in Cardiff, they attract a lot of media. So that's how I use Rhapsody to distribute and bless my world. I'd like to thank Pastor Chris for giving me the opportunity to have the Word of God simplified in my life. And thank you, Pastor, for making my life at liberty and at free, and not subject to be bound to any religion or any culture or tradition, and knowing exactly who I am and where I came from. And I thank you, Pastor, for giving me the liberty and being free from such things in the world. Through Rhapsody of Reality, I'm at liberty. Thank you, sir. Thank you so much. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tadi saya janji kepada saudara bahwa saya akan mendatangkan salah satu guest dari Indonesia di Epsd Testimonies Indonesia yang luar biasa. Kita sudah kedatangan Pak Wibersi Oktaviadi. Terima kasih Pak Wibersi sudah jauh-jauh datang ke studio kita untuk membagikan kesaksian tentang bagaimana Rhapsody of Realities itu bekerja dan betul-betul mengubah realitas, Pak Wibersi. Nah, tadi juga seperti yang kita sudah tonton sama-sama ya. By the way, tadi kita nonton sama-sama kesaksian dari Rebecca dari Wales. Dan itu betul-betul benar. Karena betul firman Tuhan itu mengubah. Dan kita melihat ya tadi Rebecca bilang bahwa firman Tuhan yang dia consume dari Rhapsody of Realities itu tidak hanya mengubah dia, tapi mengubah lingkungan pekerjaannya. Dia pun mengubah situasi dia, tapi mengubah situasi orang-orang di sekitarnya juga, di tempat kerjanya, di tempat dia meeting, dia pun membawa Rhapsody di situ. Dan saya percaya ketika firman Allah itu ada, pasti tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan pasti akan menghasilkan kesaksian. Nah, gimana Pak Wibersi? Tadi dengar cerita dan kesaksian dari Rebecca, sedikit saja reviewnya. Iya, kalau dari saya, pertama saya mengenal Rhapsody itu ketika saya duduk di bangku kuliah. Saat itu saya sebenarnya kuliah, tapi ada pekerjaan di mana aktivitas saya sehari-hari bekerja sambil kuliah. Nah, pada suatu ketika saya merasa suntuk dengan pekerjaan saya merasa hampa dan tidak ada damai sejahtera dalam hati dan pikiran saya. Saat itu di sore hari ketika saya baru keluar dari kelas meeting dari kampus, dan salah satu teman saya mengajak saya untuk ada sebuah perkumpulan namanya cell group, dan di cell group itu saya diberikan salah satu buku Rhapsody of Reality. Oh, jadi sama kayak Rebecca tadi ya? Iya. Tadi kata Rebecca dia juga setelah itu dia di cell group pun dia dibagikan buku Rhapsody. Lanjut Kak, silakan. Tepatnya itu di tahun 2015. Itu sekarang udah hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, iya. Lanjut Kak. Dan sejak itu saya membaca, saya mengenal buku itu, saya menerimanya, saya dijelaskan dampak dari buku ini seperti apa, dan setelah saya membacanya hari demi hari selanjutnya, saya memahami bahwa buku ini sederhana. Pemahaman yang diberikan melalui renungan-renungan yang diberikan oleh Pastor Chris itu sangat menguatkan
isinya sangat sederhana, mungkin ada beberapa hal mungkin yang yang berkosakata seperti Ibrani dan sebagainya penjelasannya, tetapi mayoritas semuanya bisa dikonsumsi dengan mudah. Dan saya merasa sangat diberkati dengan buku Renungan Rhapsody of Reality ini. Saya merasa memiliki gambaran yang benar tentang akan diri saya, akan masa depan saya, akan hidup saya lah secara utuh seperti apa di dalam Kristus. Dan saya ingin membagikan sukacita yang saya terima ini. Saya juga berpartisipasi dalam cell group ini, saya mengambil bagian, juga terhubung dalam sebuah gereja saat itu, di mana gembala kita juga sangat mensupport dalam pendistribusian dari buku Renungan Rhapsody of Reality ini. Saya mengambil bagian hampir setiap hari waktu itu. Ketika saya di kampus, saya mengambil bagian untuk memberikan buku Renungan Rhapsody of Reality ini kepada teman-teman kelas saya di kampus. Puji Tuhan, mereka mungkin ada beberapa, tetapi banyak yang sangat diberkati melalui buku ini. Ada teman-teman yang merasa sangat antusias ketika menerima buku ini dan mereka ingin minta itu lebih-lebih lagi setiap bulannya. Begitu juga saya mengajak teman saya yang tergabung dalam cell group itu, komunitas. Saya pergi ke rumah sakit waktu itu hampir setiap hari membagikan buku Renungan Rhapsody of Reality ini. Saya masuk ke setiap kamar-kamar rumah sakit. Waktu itu saya berdua sama teman saya menawarkan diri untuk berdoa untuk mereka. Ya mungkin saya nggak pandai berbicara, mungkin saya nggak pandai mendekati orang dengan penjelasan khotbah atau hal-hal yang mungkin bisa menarik hati mereka. Tapi saya percaya Roh Kudus pakai Rhapsody of Reality untuk menyentuh hati mereka, untuk dapat memulihkan gambar diri mereka. Mereka bisa sembuh, mereka bisa pulih, bahkan iman mereka bisa tumbuh dalam Kristus. Saya melihat banyak hal-hal yang saya lihat di rumah sakit itu ketika saya masuk. Saya melihat banyak orang-orang yang sudah tidak ada harapan. Mereka mereka mungkin berkutat dengan rasa sakit mereka, tetapi ada berbagai respon yang mereka ada berbagai respon yang saya terima. Ada mereka yang menerima, bahkan ada yang mereka yang non-Kristian juga menerima buku itu dan mau didoakan secara pribadi. Dan saya dalam kesempatan itu juga mungkin mereka banyak merasa bahwa saya cari-cari uang, atau bahkan mereka ada yang memberikan saya uang setelah saya berdoa. Tidak, saya bilang, saya hanya memberikan buku ini, berkat ini, hanya ini yang saya bisa bagikan untuk Anda supaya Anda bisa sembuh. Itu, dan saya melihat itu hal-hal yang sangat luar biasa. Sampai mereka mau beri uang. Iya. Karena mereka sangat diberkati gitu ya. Karena mereka sangat diberkati juga. Dan itu saya dan itulah saya merasa sangat diberkati, dan saya merasa bahwa melihat jiwa-jiwa itu sangat antusias dan mereka dipulihkan dengan adanya buku Renungan Rhapsody of Reality ini. Haleluya. Wow, tadi dari cerita perjalanan kakak pun juga saya mendengar suatu kemurnian dari kakak. Tadi kakak bilang mungkin tidak pandai bicara ataupun tidak pandai menggugah hati orang, tapi ketika kakak bicara pun saya sebetulnya sudah merasakan genuinity atau genuine atau murni keluar dari hati kakak. Dan ketika kakak bilang jiwa-jiwa, ya saya percaya apa yang kakak lakukan itu betul-betul memberkati mereka, sampai mereka diberkati, sampai mereka mau beri duit untuk itu. Dan itulah bagaimana bukan karena kuat dan gagah kita, tapi memang Roh Tuhan yang bekerja melalui Rhapsody, melalui kita. Dan sebenarnya kita adalah instrumen Tuhan kan. Buku ini adalah instrumen. Kita pun adalah instrumen. Dan bagaimana Tuhan memakai instrumen itu, ya terserah Tuhan. Dia bisa memakai instrumen apapun dengan secara powerful, karena dia tidak terbatas kan. Nah, nih bicara tentang perjalanan kakak bersama Rhapsody sudah 10 tahun nih kan. Terus tadi saya juga ambil sedikit yang kakak bilang di awal, bahwa dulunya
kakak hampa gitu, terus tidak ada harapan, tidak ada masa depan seolah-olah. Karena waktu itu masih mahasiswa kan ya, masih unyu-unyu, mungkin masih tubuhnya masih agak ramping gitu kan, masih ramping, masih unyu. Tapi one thing yang sering kali anak-anak muda alami ketika umur kakak waktu itu mungkin kehilangan masa depan, hampa, ataupun merasa masa depan tuh nggak ada. Nah, setelah kakak bertemu dengan Rhapsody, terus kakak membacanya, saya ingin spesifik ke bagaimana cerita kakak itu sendiri. Tadi kakak cerita tentang bagaimana kakak menjangkau jiwa-jiwa setelah kakak diberkati. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada cerita kakak sendiri yang dimana Rhapsody itu betul-betul mengubah realitas kakak. Karena kita lihat Wibersi yang dulu, sama Wibersi yang duduk di samping saya pada hari ini, itu pasti berbeda kan? Realitanya berbeda. Apa yang membuatnya berbeda? Pesan apa dari Rhapsody yang masuk dan dalam praktiknya itu dipraktikan dan itu mengubah realitas dan mengubah diri Anda saat ini yang duduk yang luar biasa di samping saya. Ada tak ceritanya? Oh ya, siap. Ya, tentu dalam setiap perjalanan selalu ada proses yang sangat luar biasa dan saya bersyukur semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan boleh pilih saya untuk bisa menemukan siapa diri saya sebenarnya. Pertama-tama melalui Rhapsody of Reality. Dan saya secara pribadi saat membaca renungan Rhapsody of Reality, saya melihat bahwa diri saya itu berharga di mata Tuhan. Amen. Saya melihat bahwa saya adalah anak kesayangan Tuhan. Bahwa saya dikasihi, saya dicintai oleh Tuhan, dan masa depan yang penuh harapan itu adalah bagian saya. Saya sangat teringat dengan analogi yang disampaikan Pastor Chris, di mana ketika seseorang mendaftar untuk masuk sebuah universitas dan dia memilih jurusan kedokteran. Dalam proses dia studi, lalu dia akan menghadapi ujian dan sebagainya, tentu dia akan mengalami kegagalan, tidak lulus, tetapi itu tidak mengubah akhir dari tujuan akhir dari studinya, bahwa dia akan menjadi seorang dokter. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita itu gagal ketika kita ada di titik di mana kita tidak mampu menghadapinya dan kita merasa gagal dan kita sudah semuanya berakhir. Tapi saya merasa bahwa analogi itu benar, bahwa kegagalan kita hari ini itu tidak akan membuyarkan siapa diri kita di hari depan. Karena yang kita lihat adalah bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Amin. Saya punya satu analogi lagi yang saya ambil dari Rhapsody of Reality, bahwa kehidupan kita itu seperti kita nonton siaran ulang sepak bola. Sebenarnya pada pertandingan itu kita sudah tahu akhir dari siapa yang menang, siapa yang kalah. Mungkin dari tim A dan tim B. Tim A menang 3-0, tapi masukin golnya di menit terakhir. Tapi kita tahu siapa yang menang. Dan kita melihat hidup kita sebenarnya seperti itu, menonton siaran ulang sepak bola. Mungkin kita melihat bahwa sampai menit-menit terakhir kita tidak dapat gol, tapi kita tahu bahwa siapa yang menang. Jadi akhirnya ketika kita nonton detik-detik terakhir, kita nggak khawatir, kita nggak takut. Karena tim kita menang pada akhirnya. Itu sebenarnya yang saya ambil dari analogi-analogi yang disampaikan oleh Pastor Chris. Dan itu sangat mengubah kehidupan saya, mindset saya, cara saya menghadapi sesuatu, cara saya menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya melihat kemenangan sudah ada di depan sana. Bicara tentang bagaimana kita terus membangun hubungan kita dengan Kristus untuk kita tetap be strong, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu lebih spesifiknya saya melihat bahwa Rhapsody of Reality memberikan arahan untuk hidup saya. Untuk hidup. Tadi bicara soal kemenangan nih. Ada nggak spesifik cerita praktikal yang terjadi mungkin di lingkungan kerja ataupun di keluarga atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan Kajes yang kakak praktikan tadi? Seperti yang tadi kan bicara tentang bagaimana kita melihat sesuatu itu
itu sebenarnya faith is a substance kan, Iya. for the things that unseen. Karena faith itu berbeda dengan positive thinking. Iya. Kalau positive thinking itu kita lihat ini positif ya, kita lihat ini negatif, tapi kita mencoba untuk mempersuasi pikiran kita untuk menjadi positif. Tapi kalau faith itu adalah kita bahkan melihat yang negatif pun, tapi kita sudah tahu bedanya itu. Kita sudah tahu bahwa at the end God will always work for our good. Nah, that's faith. Nah, itu substance-nya. Nah, itu tadi kita belum melihat nih kemenangan yang sudah yang akan kita alami. Tapi dengan mata iman, dengan iman yang sebesar biji sesawi saja kita sudah melihat bahwa goal itu sudah ada. Dan kita jadi kita santai aja nontonnya. Dan menjalannya pun santai aja. Meskipun detik-detik terakhir kita tidak melihat ada goal, tapi kita tahu sudah ada goal gitu. Nah, di praktikal kehidupan nih, ada nggak mengalami yang dimana, nih tantangannya ini sulit banget nih sepertinya. Waktu ini kerjaan ini, terus diaplikasikan, terus terjadi keberhasilan. Nah, kira-kira apa tuh ceritanya, Kak? Ya, kalau bicara hal-hal yang sangat luar biasa itu tentu banyak. Tapi salah satunya yang sangat luar biasa menurut saya adalah ketika saya dipercayakan untuk ada di sebuah perusahaan. Saya dipercayakan untuk mengelola sebuah perusahaan yang tidak ada pasar sebelumnya. Artinya tidak ada orang-orang yang bisa, jaringan-jaringan yang bisa kita andalkan. Tetapi saat itu saya pertama ada dalam sebuah perusahaan, pertama membangun perusahaan, dan saya melihat bahwa segala sesuatu itu seperti tembok saja. Tembok itu maksudnya nggak ada jalan keluar? Iya, tidak ada jalan keluar. Tidak ada secercah harapan atau cahaya yang bisa saya tuntun, saya ikuti. Dan itu yang saya lakukan adalah memperkatakan. Karena saya ingat apa yang Pastor Chris katakan adalah ciptakan apa yang ingin engkau lihat dengan perkataanmu. Perkatakan apa yang ingin engkau ciptakan. Artinya segala sesuatu itu adalah buah hasil dari apa yang kita ucapkan. Saya sangat bersyukur melalui Rhapsody of Reality juga saya diajar untuk benar-benar hati-hati dalam mengucapkan perkataan. Mungkin itu sifatnya bercanda, mungkin itu sifatnya ya biasa-biasa lumrah seperti orang pada umumnya, tapi saya tidak memperkatakan itu dengan sembarangan. Apalagi itu berkaitan dengan hidup saya. Jadi saat itu yang saya implementasikan dalam kehidupan saya adalah ketika saya ada dalam sebuah perusahaan, memimpin sebuah perusahaan, saya melihat kontrak itu tidak ada. Jalan pun kecil dan tidak besar seperti orang lain. Tapi yang saya katakan tiap hari, setiap pagi saya ada di kantor, saya memperkatakan itu, saya memperkatakan, saya tumpang tangan, menciptakan segala sesuatu itu. Saya perkatakan seluruh kontrak-kontrak yang sudah kami ajukan, semuanya diterima, semuanya berhasil, semuanya dapat dengan nilai yang menakjubkan. Dan saya melihat dalam proses tahun pertama sampai hari ini, Tuhan memampukan perusahaan kami itu mendapatkan omset di atas 1 M setiap tahunnya. Bahkan dari awal setiap dalam setiap rintangan yang boleh kami hadapi, terutama di tahun 2025 ini di tengah orang katakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Tetapi saya tidak melihat. Saya percaya bahwa yang kelihatan itu di dunia ini hanya 7%. Dari 93% yang tidak kelihatan. Artinya mayoritas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak kelihatan. Artinya kita bisa memperkatakan, kita menciptakan benihnya dengan dari apa yang tidak terlihat. Itulah iman. Dan saya melihat bahwa di tahun ini juga di tengah efisiensi kami mampu melampaui target apa yang bisa kami targetkan sebelumnya. Walaupun secara manusia, secara keadaan itu kayaknya susah. Tapi bersama Tuhan Yesus semuanya mungkin. Haleluya. Nothing is impossible. Yes. Haleluya. Glory to God. Wow. Saudara, saya mendengar kesaksian Pak Wibersi ini, sebenarnya saya ingin
mendengarnya lagi dan lagi karena kesaksiannya sungguh-sungguh hidup ya. Dari kata per kata itu saya melihat genuinity, saya melihat betul-betul ini kesaksian nih hidup nih. Dan bagaimana kesaksian ini betul-betul mengubah realitanya Pak Wibersi, sekaligus juga mengubah realita di perusahaannya. Tadi dibilang bahwa tembok tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menolong ya. Tapi sebenarnya pertolongan itu datang dari Tuhan, tapi Tuhan pun juga melihat iman kita gitu kan. Yesus pun setiap dia ingin melakukan mujizat, dia pasti selalu melihat iman orang itu. Gimana iman? Karena Pastor Chris selalu bilang, iman itu adalah akses atau jembatan Tuhan ingin melakukan sesuatu kebesarannya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak ada iman, ya Tuhan sebesar apapun Tuhan mau lakukan pun Tuhan nggak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi punyalah iman seperti yang Kak Jessica bilang tadi, meskipun kita tidak bisa melihat gol itu, tapi kita tuh seperti rewatching the football ya, yang kata Pastor Chris nih. Karena kita sudah tahu endingnya. Firman Tuhan berkata di Roma bahwa segala sesuatu tuh bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau belum baik berarti belum selesai. Karena kita tahu finishnya adalah goodness. Finishnya adalah glory of God. Finishnya adalah to God be the glory. Kalau belum sampai situ belum selesai. Tapi kita tahu finishnya ini pasti end good. Itulah iman. Have faith, and it will, become your reality. Own it, miliki itu. Dan ambillah kepemilikan itu. Ambillah kepemilikan kita dalam Kristus, identitas kita dalam Kristus, dan hidup yang glorious bersama dengan Kristus. Christ in us, the hope of glory. Glory to God, haleluya. Ya, Kak Jessica, terakhir Kak. Sebelum kita tutup, saya ingin Kakak mungkin sampaikan sepatah dua kata untuk mungkin orang yang mengalami hal yang sama dengan Kakak saat ini, yang menonton, mungkin bingung dengan identitasnya, nggak tahu masa depannya, tapi bla bla. Mungkin Kakak ingin bilang ke mereka dan apa yang ingin Kakak katakan kepada mereka. Dan terakhir, bagaimana movement ini kan bergerak luar biasa. Kita menjangkau seluruh dunia. Kita menjangkau bangsa-bangsa, discipling the nations. Dan kita lihat dari Indonesia pun lahir testimoni yang luar biasa dari buku ini. Bagaimana Kakak bisa mengajak orang-orang di sana juga ikut terlibat di dalam kegerakan ini, Kak? Silahkan, Kak. Oke. Untuk kesempatan ini, saya menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudari sekalian dimanapun berada, secara khusus untuk generasi muda di bangsa kita, Indonesia secara khususnya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat bekerja luar biasa melalui anak-anak muda hari-hari ini. Sebagai the last generation, generasi terakhir dari muda-mudi, mari kita memiliki langkah awal. Langkah awal itu datang kepada Yesus. Tuhan pasti arahkan kita akan bertemu dengan siapa. Tuhan pasti arahkan kita akan datang kepada siapa dan siapa yang akan datang kepada kita. Miliki langkah awal, yaitu masuk ke kamarmu, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti lawat, Tuhan pasti tuntun, dan Tuhan pasti akan melakukan hal-hal yang besar melalui hidupmu. Kita juga melalui renungan Rhapsody of Reality mengajak untuk anak-anak muda yang memiliki hati, memiliki kerinduan untuk melihat lebih banyak lagi generasi muda yang diselamatkan. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki hampir 60% dari populasinya adalah anak muda. Kita percaya bahwa itu bukanlah sebuah kebetulan. Kita percaya bahwa generasi muda di Indonesia pasti memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita percaya melalui renungan Rhapsody of Reality ini, saya mengajak anak-anak muda semuanya, mari kita ikut berpartisipasi dan kita menangkan Indonesia bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Untuk caranya bagaimana berpartisipasi, linknya akan tertera di layar saudara, bagaimana kita bisa menabur benih kita dan bagaimana kita bisa terkoneksi dengan cara kita untuk memberi kepada kerajaan Allah. Karena ekspansi dari kerajaan Allah ini adalah hal yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku. Oleh sebab itu kita tidak sendiri.
kita punya roh Tuhan yang bekerja, dan kita pun juga punya the workforce of God, partners of God, partnership, our partners out there di sana untuk membuat ini terjadi, to make this happen. Oke, itu saja dari kami ya. Saya Tevila Indra Putri, dan once again terima kasih banyak Pak Wibersi Oktaviadi untuk waktunya yang luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Saya percaya bahwa kesaksian ini akan memberkati banyak orang di seluruh Indonesia. Baiklah saudara, kita sudah selesai dengan Pak Wibersi Oktaviadi, dan kita masih tetap di A Billion Testimonies and More Indonesia. Jangan kemana-mana, stay tune. Hai di sana, punya kesaksian dari menggunakan Rhapsody of Realities? Bagikan kesaksian Anda dengan A Billion Testimonies and More. Kesaksian Anda bukan hanya sebuah cerita, itu menghubungkan Anda dengan pekerjaan Tuhan yang lebih besar dan membantu Anda menjaga berkat-Nya dalam hidup Anda. Ingat, pengakuan membawa kepemilikan, jadi jangan tunggu. A Billion Testimonies and More, siap mendengar cerita Anda. Pergian hari ini dengan membuat akun Anda di www.abilliontestimoniesandmore.org dan inspirasikan dunia. Ya, selamat datang kembali di A Billion Testimonies and More Indonesia. Seperti yang kita sudah dengarkan tadi, perbincangan kita ya sangat substantif dan sangat menginspirasi bersama Pak Wibersi Oktaviadi, dan kita sudah juga menonton kesaksian dari Rebecca dari Wales sebelumnya. Wow, bagaimana firman Tuhan melalui Rhapsody of Realities betul-betul bekerja dan mengubah realita kehidupan. Jadi firman Tuhan tidak hanya untuk menyejukkan kita saja, tidak hanya menyejukkan pikiran, hati, roh, jiwa, dan tubuh saja, tetapi sebenarnya melalui Rhapsody of Realities kita mengerti bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubah realita. Amin. Firman Tuhan berkata yang sering kita dengar di Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di Mazmur 27 dikatakan, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut, kepada siapakah aku gentar. Apakah firman Tuhan ini betul-betul bisa hidup di dalam realitas dan setiap layers dan area setiap kehidupan kita? Yes, bisa. Dengan cara kita memperkatakannya ketika challenge itu datang, ketika situasi tidak menentu, ketika kita lihat ke kiri, kita lihat ke kanan, seolah-olah semuanya ingin menerkam kita, tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Walau 1000 rebah di kiri kananku, aku akan tetap berdiri tegak. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah keselamatanku, aku tidak akan goyah. Kata Mazmur dan kata the book of Yesaya, kata Alkitab di Yesaya katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan kita tidak akan goyah. Apakah firman ini hidup? Atau hanya logos saja? Atau hanya firman yang kita jumpai di sosmed saja? Tidak. Ketika kita mengerti siapa kita dalam Tuhan dan apa yang kita punya di dalam Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjadi hidup dan itu akan menembus realita, dan tidak hanya menembus realita, tetapi mengubah realita kita, mengubah kondisi kita, mengubah situasi kita, mengubah apapun yang seolah-olah mati menjadi hidup. Karena apa? Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Artinya apa? Even di zaman sekarang pun, di zaman yang kita hadapi, zaman AI, atau zaman Internet of Things, atau zaman yang silih berganti. Tapi Tuhan berkata bahwa firmanku akan tetap teguh berdiri, tidak akan pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Konsistensi of our Lord Jesus Christ. Konsistensi dari Yesus Kristus Tuhan kita. Konsisten. Seperti yang Rhapsody kemarin katakan bahwa yes, Tuhan itu masih konsisten dengan firman-Nya. Dan firman-Nya menyembuhkan, mengubahkan setiap realita kita. Haleluya, haleluya, amin. Oke, tanpa kita lama-lama lagi, kita akan membaca kesaksian yang kita dapatkan nih. Saya dapatkan dari berbagai macam negara di dunia dalam bentuk teks format. Dan inilah Praise Report A Billion Testimonies and More Indonesia.
Dan ya, inilah A Billion Testimonies and More Indonesia Press Report segment. Saya akan bacakan nih dari Seychelles, dari negara Seychelles, saya dapat dari L. Angel yang berkata sembuh dari infeksi kandung kemih. Saya menderita infeksi kandung kemih selama bertahun-tahun dengan demam yang berulang, yang semakin parah ketika saya memiliki anak. Diagnosis menunjukkan bahwa kandung kemih saya rusak dan ini mengharuskan saya untuk membersihkan kandung kemih dengan banyak air. Suatu malam ketika mengalami nyeri yang sangat parah, saya mulai berbicara dalam bahasa roh. Saya berjalan di sekitar ruangan mengucapkan kata-kata iman yang saya pelajari dari Rhapsody of Realities. Tak lama kemudian saya merasakan uap naik dari tubuh saya dan tiba-tiba perut bagian bawah saya yang bengkak itu menjadi rata, artinya kembali normal. Dan saya menyadari bahwa saat itu saya telah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Coba kita lihat di sini highlightnya adalah dia mengucapkan kata-kata iman yang saya pelajari di buku Rhapsody of Realities. Ketika Anda baca buku Rhapsody of Realities, memang di akhir renungan itu akan ada confession of faith atau deklarasi. Ikuti aja deklarasinya. Ikuti aja deklarasinya, sungguh-sungguh dengan deklarasinya. Angkat tangan ketika Anda perlu angkat tangan. Pegang bagian yang sakit ketika Anda merasakan sakit itu, perkatakan itu dan itu akan aktif. Amin, kesembuhan terjadi. Haleluya. Selanjutnya kita dapat dari Fiona USA atau dari Amerika Serikat ya. Diselamatkan dari kesulitan. Saya diusir dari apartemen pada hari tertentu karena sewa saya telah jatuh tempo selama beberapa bulan. Dan ternyata judul renungan hari itu juga adalah Dia mengeluarkan Anda dari kesulitan. Dan saya mempersonalisasikan firman dan ini membawa damai ke roh saya. Dalam waktu kurang dari 5 jam sejak pengusiran, seorang saudari yang baik di dalam Tuhan memberkati saya dengan semua keuangan yang saya butuhkan untuk sewa. Dan saya kembali ke penyewa atau tuan tanah dengan landlord ya, dengan uang yang dia terima dan memberikan saya kembali kunci apartemen saya. Puji Tuhan, haleluya. Diselamatkan dari kesulitan. Dia mengeluarkan Anda dari kesulitan. Itu judul artikel dari Rhapsody waktu itu yang bertepatan dengan situasi yang dialami saat itu juga. Jadi memang Rhapsody of Realities itu speaks to your situation and condition ya. Betul-betul berbicara kepada situasi Anda dan situasi Anda. Situasi kondisi Anda waktu itu juga. Mungkin kita datang dari berbagai macam background negara, tapi satu hal, bahwa setiap artikel yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome di buku Rhapsody of Realities itu pasti Roh Kudus bekerja dan setiap artikel itu banyak sekali bisa berbicara kepada setiap kita. Kita punya situasi yang berbeda, kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa dari instruksi Man of God, Pastor Chris Oyakilome, satu artikel itu bisa berbicara ke segala situasi dan kondisi. Karena firman Tuhan itu tidak terbatas. Dan yang terjadi adalah, betul, when the word of God speaks to your situation, and you agree with the word of God, and what happened next? The situation just change. The reality just change. Haleluya. Praise be unto God. Selanjutnya lagi, kita dapat dari Diane Seychelles lagi. Dari negara Seychelles. Ini adalah kepulauan Seychelles ya. Yang berjudul Kerja dan Promosi Mukjizat Saya. Setelah saya melahirkan putri saya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mendapatkan pekerjaan. Saya tidak khawatir apakah saya akan menemukannya atau tidak, karena saya telah belajar dari Rhapsody of Realities bahwa saya tidak akan dirugikan. Saya secara ajaib mendapatkan pekerjaan pertama yang saya lamar. Hanya setelah beberapa minggu bekerja, saya dipanggil untuk wawancara lain di perusahaan yang sama dan ditawarin promosi dengan kenaikan gaji. Pujilah Tuhan, haleluya. Ini kesaksian promosi pekerjaan ya, luar biasa, haleluya. Oh, betul-betul luar biasa, betul-betul mengubah setiap realitas yang terjadi ya. Ini dikatakan bahwa kamu tidak akan pernah dirugikan. Right? Diana bilang bahwa saya telah belajar dari Rhapsody of Realities bahwa saya tidak akan pernah dirugikan. Betul. Firman Tuhan berkata bukan bahwa tak akan pernah kekurangan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di Mazmur 23 dikatakan bukan? Itulah firmannya. Dan betul, saya tidak akan pernah dirugikan. Apakah firman Tuhan itu bisa hidup?
di dalam situasi dan kondisi itu yang saudara alami. Right? Dan Rhapsody of Realities membantu Anda untuk membuka pewahyuan, untuk membuka spiritual mindset Anda bahwa yes, apa yang dikatakan di Alkitab tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, itu betul-betul terjadi, perkatakan itu. Dan ya, dikatakan bahwa dari buku Rhapsody of Realities, saya belajar bahwa saya tidak pernah dirugikan. Tuhan tidak pernah merugikan anak-anaknya. Amin. Tuhan selalu bekerja memproses kita untuk membuat kita lebih baik, untuk mendatangkan kebaikan, dan pada akhirnya itu adalah proses dari kemuliaan sampai pada kemuliaan lainnya. Haleluya. From glory to glory. Amen. Glory to God, haleluya. Betul-betul hari yang luar biasa. Kita mendengar, kita menyaksikan bahwa yes, Tuhan masih bekerja. Di kesempatan saat ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Reverend Dr. Chris Oyakilome, atau saya panggil Pastor Chris Oyakilome, untuk buku renungan harian Rhapsody of Realities yang luar biasa ini, yang mengubah kehidupan orang banyak. Dan ya, mengubah setiap realitas, dan ya tentunya mengubah dunia kita. Terima kasih banyak Pastor. I love you, and we love you so much. Dan ya, ketika Anda punya kesaksian, jangan lupa untuk share kesaksian Anda. Linknya tertera di layar Anda. Important sekali, sangat penting untuk Anda bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang Anda alami melalui buku Rhapsody of Realities. Dan juga jika Anda belum mendapatkan bukunya, dapatkan sekarang juga. Lagi-lagi saya katakan, dapatkan sekarang juga. Linknya akan tertera di rhapsodyofrealities.org. Anda bisa dapatkan, Anda bisa makan, konsumsi firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman Allah yang keluar dari perkataan Tuhan itu sendiri. Amin. Amin. Haleluya. A Billion Testimonies and More Indonesia akan tayang kepada Anda setiap hari Rabu jam 8 malam WIB. Akan bertemu dengan saya lagi. Dan jangan lupa untuk terus saksikan, dan juga jangan lupa untuk terus baca dan alami buku Rhapsody of Realities sampai Anda menghasilkan kesaksian yang luar biasa yang mengalahkan dunia. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Dan ya, terima kasih kepada viewers di sana. Dan ya, saya juga dalam kesempatan ini, jika Anda rindu untuk bergabung dalam kegerakan ini, saya mengundang Anda untuk bisa bermitra bersama kami. Linknya sudah tertera di layar Anda, bagaimana kita bisa menjadi bagian dalam menggenapi nubuatan firman Tuhan yang dikatakan bahwa seluruh bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, di mana kita akan memberitakan Injil ini sampai ke ujung dunia. Dan ya, kita perlu bermitra dengan Holy Spirit, kita perlu bermitra dengan Roh Kudus, dan kita perlu bermitra dengan sesama workforce of God atau umat-umat Tuhan yang punya satu visi, satu kerinduan, yaitu nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita lakukan. Haleluya, jiwa-jiwa, keselamatan, pemulihan, mujizat, semuanya akan terjadi melalui pelayanan ini. Amin, amin. Haleluya, saya Tevila Indra Putri mengucapkan terima kasih sudah menonton kami di A Billion Testimonies dan More Indonesia. Sampai berjumpa minggu depan, dan ya, God bless you. Tuhan memberkati saudara.